Assalamualaikum. Hari ini kita belajar lagi matematika. Ya, kemarin saya sudah memberikan latihan satu soal mengenai aplikasi program linier. Saya harap kalian sudah mengerjakan sendiri di rumah. Ya, hari ini tinggal kita koreksi bersama dengan Bu Nurul. Ya, oke. Seorang pedagang akan membeli kacang tanah dan kacang hijau untuk persediaan dagangannya. Harga kacang tanah dan kacang hijau masing-masing 5.000 per kilogram dan 7.500 per kilogram. Tempat dagangannya tidak akan memuat lebih dari 100 kilogram. Modal yang tersedia hanya 600.000. Ia mengharapkan keuntungan 400 untuk tiap kilogram kacang tanah dan 500 untuk tiap kilogram kacang hijau. Tentukan banyaknya kacang tanah dan kacang hijau yang harus ia beli agar diperoleh keuntungan maksimal. Dalam kita menyelesaikan soal aplikasi atau soal cerita dari sebuah soal program linier, maka tahap pertama kita menyelesaikannya dengan cara memodelkan. Memodelkan dengan cara apa? Yaitu kita menggunakan sebuah tabel. Ya, tabel intinya untuk mengubah dari soal cerita ke bentuk matematika. Oke, kita meringkas ibaratnya seperti itu. Dalam menentukan nilai atau X sama Y-nya itu apa, kita baca soalnya. Tentukan banyaknya kacang tanah dan kacang hijau yang harus ia beli agar diperoleh keuntungan maksimal. Maka di sini topiknya adalah kacang tanah dan kacang hijau. Berarti kedua ini yang harus kita misalkan menjadi X atau Y-nya. Boleh X-nya kacang tanah, Y-nya kacang hijau atau sebaliknya. Maka kacang tanah di sini kita benar misalkan X, kacang hijaunya saya misalkan Y. Maka setelah kita misalkan X sama Y-nya, kita tulis di sini ketentuan. Ya, maka data-data apa aja yang diketahui di soal, kita tulis tabel yang sebelah kiri di sini. Oke, yang pertama, harga kacang tanah dan kacang hijau. Berarti di sini topiknya adalah harga, maka di sini harga. Terus yang kedua, tempat dagangannya tidak akan memuat lebih dari, maka di sini daya tampung. Modal yang tersedia itu bukan sebagai di sini, karena ini berhubungan modal berhubungan dengan harga, maka nanti ikutnya yang atas. Maka lanjut, ia mengharapkan keuntungan 400 untuk tiap kacang tanah dan 500 untuk tiap kacang hijau, maka di sini untung. Oke, kacang tanah harganya berapa? 5.000, kita tulis di sini. Daya tampungnya berapa? Kita misalkan 1. Kenapa 1? Nanti saya jelaskan. Untung berapa yang diinginkan? 400. Kacang hijau harganya berapa? 7.500. Daya tampungnya berapa? 1. Untungnya berapa? 500 yang diinginkan tiap kilogramnya. Oke, harga 5.000 kacang tanah, kacang hijaunya 7.500. Maka untuk membeli ini pasti kan butuh modal. Modalnya berapa? 600 kan gitu. Daya tampungnya berapa? 100. Oke, sudah jadi untuk mengisi sebuah tabelnya. Maka kita sudah membuat model matematika dari soal program linier. Maka setelah kita membuat model, maka kita selanjutnya adalah menentukan fungsi pembatasnya. Fungsi pembatas itu yang digunakan yang ada ketentuannya itu ada angkanya di sini. Berarti yang pertama sama yang kedua. Yang ketiga bukan termasuk fungsi pembatas. Kenapa? Karena yang tidak ada ketentuannya di sini, maka yang kosong di sini ini termasuk nanti nilai tujuan yang diinginkan. Ya. Berarti nanti ini dipakai nanti. Yang kita gunakan untuk fungsi pembatasnya adalah yang pertama dan yang kedua. Kita tulis yang pertama. 5.000x plus 7.500y. Karena di sini maksimal yang diinginkan, maka tandanya kurang dari. Kalau pertanyaannya minimal atau minimum, maka tandanya lebih dari atau sama dengan. Ya. Oke, karena di sini besar sekali angkanya, maka kita membuat sederhana dengan dibagi yang bisa angkanya membagi semua angka di sini, yaitu 2.500 bisa membagi masing-masing ini.
Maka 5000X dibagi 2500, maka hasilnya 2X. 7500Y dibagi 2500, hasilnya 3Y. 600.000 dibagi 2500, hasilnya 240. Maka fungsi pembatas pertama yaitu ini, 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 240. Kemudian fungsi pembatas yang kedua, baris kedua dari sini, yaitu 1X plus 1Y sama aja X plus Y kurang dari atau sama dengan 100. Kurang dari tanda maksimal ini ya. Kemudian sebuah kacang tanah dan kacang hijau tidak mungkin jumlahnya negatif. Kan gitu. Maka X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Oke, ini adalah keempat ini adalah fungsi pembatasnya. Kemudian fungsi tujuannya yaitu ini 400X plus 500Y. Ya. Maka tahap selanjutnya kita mencari titik-titik di fungsi pembatasnya untuk menentukan DHP-nya. Maka fungsi pembatas yang pertama dan yang kedua kita mencari titiknya. Ya, yang pertama yaitu 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 240. Maka untuk mencari titik kita gunakan sebuah tabel. Kita misalkan X-nya 0, Y-nya berapa, kita masukkan ke sini. 2X plus 3Y sama dengan 240. X-nya 0, maka 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 240. Berarti Y-nya adalah 240 dibagi 3, yaitu 80. Maka di sini 80. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kita masukkan ke sini, ke soal. Yaitu 2X plus 3Y sama dengan 240. Y-nya dimisalkan 0, maka 2X plus 3 kali 0 sama dengan 240, maka 2X sama dengan 240. X-nya adalah 240 dibagi 2, yaitu 120. Maka di sini 120. Oke, kemudian pertigasama yang kedua, yaitu 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 100. X-nya 0, maka Y-nya pasti 100. Kenapa? Karena di depannya X sama depannya Y kan masing-masing 1. Berarti kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah ini. Kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya adalah ini. Maka sama, betul kan 100, kalau Y-nya 0 juga pasti 100. C saja, nah, ya kan? Oke. Kemudian masing-masing titik kita tulis di diagram Kartesius. X-nya 0, Y-nya 80 di sini, X-nya 120, Y-nya 0 di sini. Kita hubungkan garis, pertigasamanya kita tulis. X-nya 0, Y-nya 100 kita tulis di sini, X-nya 100, Y-nya 0 kita tulis di sini, kita hubungan garis. Pertigasamanya kita tulis. Oke, langkah pertama kita menentukan DHP yang biru dulu. Daerah yang diarsir dulu di garis yang biru. Oke, kita misalkan 0,0 lebih mudah, yaitu di bawahnya garis. Kalau ini benar, maka kita mencari yang salah, gitu ya. Karena kita lebih mudah, saya lebih suka mencari DHP itu daerah yang kosong, bukan yang daerah yang diarsir, karena rumit sekali. Maka di sini 0,0 di bawahnya garis. 0 kurang dari atau sama dengan 100, otomatis X-nya 0, Y-nya 0 kan hasilnya adalah 0. 0 kurang dari atau sama dengan 100, betul apa salah? Betul, maka kalau betul, maka 0,0 di bawahnya garis, kan betul. Maka salahnya harus di atasnya garis. Maka yang diarsir yang di atas. Kemudian yang merah, kita misalkan 0,0 lagi, lebih mudah. 0 kurang dari atau sama dengan 240. Kenapa di sini 0? Karena 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Maka hasilnya 0. Gitu ya. Ini juga benar. Kalau benar, maka salahnya di mana? Di atasnya garis. Kenapa salahnya di atasnya garis? Karena 0,0 di bawahnya garis. Dan 0,0 hasilnya benar. Maka salahnya di atasnya garis. Kan gitu. Kemudian, X lebih dari atau sama dengan 0. Yang benar kan ke kanan. Biar salah, maka yang diarsir yang ke kiri.
Y lebih dari atau sama dengan 0. Yang benar kan ke atas, Y lebih dari, ya kan? Kalau salah maka di bawahnya. Sehingga DHP-nya sudah kelihatan yang kosong. Yang kosong di mana? Di sini. Yaitu kita tulis di sini titik A, di sini titiknya, di sini titiknya, di sini titiknya. Maka di sini titik B, titik C, titik D. Ya, di sini DHP-nya. Maka masing-masing titik A, B, C sudah tahu ya titiknya. Titik A berarti X-nya 0, Y-nya 80. Titik B, X-nya 0, Y-nya 0. Titik C, X-nya 100, Y-nya 0. Titik D yang harus kita cari, yaitu perpotongan antara garis biru sama garis merah. Kan gitu. Maka kita mencari titik D, yaitu perpotongan antara X plus Y sama dengan 100 dan 2X plus 3Y sama dengan 240. Kita mencari titik X sama titik Y-nya. Kita samakan salah satu, yaitu kita samakan yang X-nya. X-nya kita kali 2, biar menjadi 2X. Maka yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Maka X plus Y sama dengan 100, masing-masing dikali 2. Hasilnya 2X plus 2Y sama dengan 200. Yang bawah karena dikali 1, maka ditulis kembali. Kita kurangi biar X-nya habis ya. Maka 2Y dikurangi 3Y hasilnya min Y. 200 dikurangi 240 min 40, maka Y-nya adalah 40. Y-nya 40, maka kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 100, X plus 40 sama dengan 100, X-nya adalah 60. Sehingga titik D-nya, ini titik D ya, titik D-nya adalah 60,40. Oke, kemudian kita masukkan nilai optimumnya. Titik A-nya 0,80, titik B-nya 0,0, titik Y-nya 100,0, titik D-nya 60,40. Oke, maka di sini titik D. Kemudian ini koma 40 ya. Oke. Oke. Selanjutnya masing-masing titik kita masukkan ke nilai optimum. Nilai optimum yang tadi keuntungan yang diinginkan ya. Maka di sini X-nya kita ganti 0, Y-nya diganti 80. Maka 400 kali 0, 500 kali 80, 40.000. Maka keuntungannya kalau di titik A yaitu 40.000. Di titik B maka semuanya kali 0, maka hasilnya 0. Berarti tidak untung. Ya. Ini harusnya 0. Oke, saya ulangi. Masing-masing titik ini kita masukkan ke nilai optimumnya ya. Kita misalkan di titik A, maka X-nya itu kita ganti 0, Y-nya ini kita ganti 80, maka hasilnya 0 tambah 40.000, hasilnya 40.000. Ya kan, karena 500 kali 80 kan 40.000, tambah 0 maka 40.000. X-nya 0, Y-nya 0, maka di sini hasilnya adalah 0, berarti tidak punya keuntungan. Kemudian yang C 100,0, maka 100 kali 400 ditambah 500 kali 0 hasilnya 40.000 tambah 0 40.000. Yang D 400 kali 60 tambah 500 kali 40 hasilnya 24.000 tambah 20.000 yaitu 44.000. Dari masing-masing ini yang tertinggi yang mana? Yang bawah, yaitu yang
D. Ingat tadi X kita misalkan kacang tanah dan Y kita misalkan kacang hijau. Maka 60 kan X berarti kacang tanah, 40 itu Y maka kacang hijau. Berarti keuntungan akan maksimal jika pedagang membeli 60 kacang tanah dan 40 kacang hijau. Jangan sampai salah untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan dilihat dari X sama Y-nya. X sama Y kita misalkan yang tabel tadi, ya. Oke, sudah selesai. Silakan kalian koreksi pekerjaan kalian sendiri. Saya harap semuanya bisa memahami pembahasan kita hari ini. Ya, pun akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.